Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukron Amin dari Prodi PAI kelas 1D STAI Dr. KHIZ Mutakin. Saya di sini akan mereview sedikit dari film Agora yang diproduksi pada tahun 2009 oleh sutradara Alejandro Amenabar. Film ini menceritakan tentang sejarah pergolakan umat beragama dan secara khusus pertarungan antara agama dengan filsafat. Mengambil latar belakang tahun 391 Masehi, film ini menggambarkan situasi peradaban kekuasaan Romawi kuno di kota Alexandria dengan modal kurang lebih 70 juta US dollar. Alejandro berhasil menampilkan aktor Rachel Weisz atau sebagai Hypatia dan Oscar Isaac sebagai Orestes. Tak kurang, Alejandro juga berhasil menampilkan panorama dan bangunan arsitektur Mesir kuno, naskah-naskah kuno, serta pakaian bergaya Roman. Tokoh terpenting dalam film ini adalah Hypatia, seorang filsuf sekaligus matematikawan yang sangat tertarik dengan astronomi. Perhatiannya terhadap filsafat serta ilmu bintang sangat besar, sehingga ia akrab dengan gagasan-gagasan Plato, Hippocrates, Euclides hingga Ptolemus. Ia adalah putri dari Theon atau Theon of Alexandria, di mana Theon merupakan seorang matematikawan yang dikenal karena komentarnya terhadap Euclid elemen. Mengikuti jejak ayahnya, Hypatia bekerja sebagai pengajar di sekolah Neoplatonik Alexandria. Pada permulaan film, Alejandro menampilkan Hypatia sedang memberikan pelajaran kepada muridnya tentang pusat tata surya. Pada bagian tersebut, ia menukas, "If there were no center, then the universe would be shapeless, infinite, formless, chaotic. Jika tidak ada pusat, alam semesta akan tak berbentuk, tak terbatas, dan kacau." Meskipun pernyataan tersebut sedikit kontroversial dan belum tentu Hypatia pada sejarahnya mengatakan demikian. Alejandro sukses menggambarkan Hypatia sebagai orang filsuf alam. Pada zaman Romawi kuno, belum dapat dibedakan antara saintis dengan filsuf, mengingat bahwa pengkategorian saintis dan filsuf mulai muncul di abad modern. Meski demikian, tidak masalah sama sekali seseorang yang mengajukan pertanyaan fundamental dan melakukan aktivitas berpikir yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu fenomena layak disebut filsuf. Konsistensi Hypatia sebagai seorang filsuf mengharuskan ia untuk melajang, mencintai ilmu pengetahuan lebih daripada hasrat kepada seorang lelaki. Ia bahkan menolak cinta Orestes yang kemudian dikemas dalam adegan saat Hypatia memberikan Orestes kain bekas darah itu. Penolakannya tersurat demikian, "Orestes, you said that you have found harmony in me. While I am suggesting that you look elsewhere because I think that there is little harmony or beauty in that. Orestes, kau bilang bahwa kau telah menemukan harmoni dalam diriku. Aku sarankan kau cari ke tempat lain, karena aku pikir hanya ada sedikit harmoni atau kecantikan dalam diriku." Menurut Theon atau ayah Hypatia, jika ia menikah maka ia harus mengabdi kepada suami dan sedikit mendapat kebebasan untuk mengajar apalagi berpendapat. Walaupun pada saat itu Hypatia sudah menjadi seorang pengajar, tetap saja profesinya sebagai filsuf dianggap menyalahi kodrat. Film ini menggambarkan dengan jelas bagaimana budaya patriarki sudah terwujud dalam lingkungan sosial pada zaman tersebut. Pergolakan umat Kristen dan pagan dimulai saat mereka melakukan penghinaan terhadap dewa-dewa pagan. Pada menit ke-29, umat Kristen melempar patung dewa pagan, lalu Ammonius mencoba meyakini umatnya dengan cara yang merendahkan. "Apa dia atau patung
protes apa dia komplain, dia diam saja, mulutnya bisu, matanya buta, apalagi hidungnya, namun pagan masih saja menyembahnya. Mendengar umat Kristen melakukan penghinaan tersebut, umat pagan naik pitam atau marah. Segera umat pagan mendatangi umat Kristiani dengan dilengkapi persenjataan. Tak tanggung-tanggung, umat pagan menghabisi umat Kristen dengan brutal. Meski demikian, karena kalah jumlah, umat Kristen berhasil membalik keadaan dan memaksa umat pagan untuk mundur hingga kembali ke sarangnya. Tak berselang lama, Flavius Theodosius Augustus pada saat itu sebagai perwakilan pemerintah kerajaan Romawi di Alexandria mengeluarkan kebijakan pemberontakan, dibebaskan umat pagan, dan sebagai gantinya Serapeum dan perpustakaan Alexandria akan alih tangan ke umat Kristen. Mematuhi kebijakan penguasa Alexandria, umat pagan pun terpaksa untuk meninggalkan perpustakaan. Pergerakan cepat umat Kristen memaksa umat pagan untuk meninggalkan beberapa warisan penting yang telah lama tersimpan di perpustakaan, termasuk manuskrip filsafat dan benda-benda bersimbol pagan. Meski demikian, invasi umat Kristen tidak memberikan celah pun terhadap keberadaan warisan-warisan tersebut. Mereka membakar habis manuskrip klasik serta patung-patung peninggalan umat pagan. Fenomena ini dalam sosio-historis relevan dengan penjabaran Fernando Baez dalam bukunya Penghancuran Buku dari Masa ke Masa. Cerita ini masih berlanjut selang beberapa tahun. Konflik masih tetap terjadi antara umat beragama. Dalam segmen berikutnya, Alejandro menampilkan konflik antara umat Kristen pada saat itu sebagai mayoritas dengan umat Yahudi yang sebagai minoritas. Alih-alih bahwa cara peribadatan umat Yahudi dinilai tidak benar oleh Ammonius, ia pun berhasil mengaruhi umat Kristen untuk menyerang umat Yahudi saat merayakan hari Sabat atau hari Sabtu. Pada menit ke-61, Alejandro menampilkan adegan umat Kristen melempar umat Yahudi dengan batu secara brutal. Karena perlakuannya tersebut, umat Yahudi mengajukan protes tegas ke pemerintah yang pada saat itu telah dipimpin oleh Orestes. Meski demikian, dalam pengadilan pemerintah, umat Yahudi tidak mendapat keadilan. Umat Yahudi pun kecewa. Pemerintah Orestes tak dapat berkutik di hadapan umat Kristen. Tak tanggung-tanggung, umat Yahudi melakukan pembalasan. Pada suatu malam, umat Yahudi membuat suatu jebakan. Umat Kristen ditarik ke dalam suatu ruangan terkunci dan dilempar habis-habisan menggunakan batu. Alhasil, umat Kristen merencanakan pembalasan. Mereka melakukan pembantaian dan pengusiran secara masif. Kemarahan umat Kristen tak dapat dibendung oleh pemerintah saat itu. Pemerintah yang dipimpin oleh Orestes kehilangan kekuatannya sehingga Kirill atau uskup agung mampu menguasai kota Alexandria. Meskipun Orestes masih menjabat sebagai gubernur, ia tidak dapat berkutik sama sekali di kota kekuasaannya. Umat Kristen berhasil menggenggam kota Alexandria, bahkan pegawai pemerintah pun mulai berpindah menjadi seorang Kristiani. Kondisi ini memaksa Orestes untuk mencari posisi aman demi mempertahankan kekuasaannya. Orestes pun mengakui bahwa dirinya adalah seorang Kristiani. Meski demikian, alih-alih untuk mengkristenkan Alexandria, Kirill harus menguasai pemerintahan Alexandria secara penuh. Lanjut cerita, pemerintah akhirnya berhasil dikristenisasi. Demikian juga aturan di Alexandria. Setelah Hypatia bersama dengan budaknya atau berhasil memecahkan misteri pola perputaran bumi mengelilingi matahari, Orestes dan pejabat memilih lainnya diminta untuk tunduk terhadap perintah Yesus. Pada saat itu prosesi pengakuan confession dilakukan di Serapeum dan dihadiri oleh penduduk Alexandria. Hanya Orestes yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Kirill. Sikap Orestes yang tak mau berlutut akhirnya menuai kemarahan umat Kristen dan segera pengikut Kirill memanfaatkan celah tersebut. Sadar akan tersudutnya posisi Hypatia di Alexandria, Orestes dan Synesius meminta Hypatia untuk memeluk Kristen. Namun usaha Orestes tak menuai hasil. Hypatia tetap konsisten dengan pendiriannya sebagai seorang filsuf dan matematikawan. Ia hanya dapat mempercayai sesuatu melalui pembuktian logis dan matematis. Aturan yang berlaku di Alexandria pada saat itu ialah
perempuan kafir tidak boleh menjadi seorang pengajar karena Hypatia tidak memiliki pelindung yang kuat. Bahkan Orestes, ia pun menyerah terhadap umat Kristen. Hypatia pun diarak menuju Serapeum dan dirajam hingga mati. Hypatia pun meninggal, dan demikian dengan kebijaksanaannya. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.